Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan penuh rahmat dan ampunan. Dialah yang memberi kita kesehatan, kesempatan, dan kekuatan untuk berdiri di malam hari menunaikan ibadah sholat tarawih. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini, kita akan membahas sebuah tema yang sering menjadi pertanyaan di tengah kaum muslimin, yaitu tentang sholat tarawih. Apakah lebih utama 8 rakaat atau 20 rakaat? Dan bagaimana tuntunan Nabi dalam menyikapi hal tersebut? Semoga pembahasan ini menambah ilmu, memperluas pemahaman, dan mempererat persaudaraan di antara kita. Banyak kaum muslimin setiap datang bulan Ramadan sering bertanya, salat tarawih yang benar itu 8 rakaat atau 20 rakaat? Bahkan tidak jarang perbedaan ini menimbulkan perdebatan yang tajam. Padahal, jika kita memahami sejarah dan tuntunan syariat dengan hati yang lapang, kita akan menemukan bahwa Islam memberi ruang keluasan dalam ibadah ini. Salat tarawih adalah ibadah qiyamul lail yang dikerjakan khusus di bulan Ramadan. Ia merupakan sunnah yang sangat dianjurkan. Dalam hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Dalam praktiknya, bagaimana Rasulullah melaksanakan salat malam di bulan Ramadan? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau menjelaskan bahwa Muhammad tidak pernah menambah salat malam, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, lebih dari 11 rakaat. Para ulama memahami bahwa 11 rakaat ini terdiri dari 8 rakaat salat malam dan 3 rakaat witir. Hadis ini sering dijadikan dasar oleh sebagian kaum muslimin bahwa sholat tarawih yang paling sesuai dengan praktik Nabi adalah 8 rakaat. Mereka menekankan bahwa kualitas sholat Nabi sangat panjang, penuh kehusyuan dan bacaan yang lama. Jadi, 8 rakaat itu dilakukan dengan penuh ketenangan, bukan terburu-buru. Namun di sisi lain, kita juga menemukan praktik sholat tarawih 20 rakaat yang sudah berlangsung sejak masa para sahabat. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengumpulkan kaum muslimin untuk sholat tarawih berjamaah dengan jumlah 20 rakaat. Praktik ini kemudian disetujui oleh para sahabat lainnya dan terus berlangsung di banyak negeri Islam. Para ulama menjelaskan bahwa Umar tidak membuat ibadah baru. Beliau hanya mengatur pelaksanaan sholat malam Ramadan secara berjamaah agar lebih tertib dan semangat. Jumlah rakaat yang lebih banyak dipahami sebagai bentuk keluasan dalam ibadah qiyamul lail, karena pada dasarnya, sholat malam tidak memiliki batas maksimal rakaat. Rasulullah sendiri pernah bersabda bahwa sholat malam itu dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat. Dari hadis ini, para ulama memahami bahwa seseorang boleh menambah rakaat sholat malam sesuai kemampuannya. Yang terpenting adalah menjaga kekhusyukan, keikhlasan, dan adab dalam sholat. Perbedaan jumlah rakaat ini akhirnya menjadi bagian dari khazanah fikih Islam. Mazhab-mazhab besar dalam Islam memiliki pandangan yang beragam. Sebagian ulama lebih mengutamakan 8 rakaat karena mengikuti praktek langsung Nabi. Sebagian lainnya memandang 20 rakaat sebagai praktek sahabat yang juga memiliki landasan kuat. Yang perlu kita pahami adalah kedua praktik ini sama-sama memiliki dasar dalam syariat. Tidak tepat jika kita saling menyalahkan atau merendahkan pilihan orang lain. Islam mengajarkan persaudaraan dan toleransi dalam perkara yang bersifat ijtihadiyah seperti ini. Jika seseorang memilih 8 rakaat dengan salat yang panjang dan khusyuk, itu baik. Jika memilih 20 rakaat dengan bacaan yang lebih ringan agar memudahkan jamaah, itu juga baik. Bahkan di beberapa tempat, ada yang melaksanakan lebih dari itu. Semua kembali pada tujuan utama tarawih, menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah.
Para ulama sering menekankan bahwa kualitas lebih utama daripada sekedar jumlah. Salat yang dilakukan dengan hati hadir, bacaan yang dipahami, dan penuh ketundukan akan lebih bernilai daripada salat yang banyak namun tergesa-gesa. Selain itu, kondisi jamaah juga perlu dipertimbangkan. Imam yang memimpin salat dianjurkan untuk memperhatikan kemampuan makmum. Dalam Islam, kemudahan adalah prinsip penting. Allah tidak menghendaki kesulitan bagi hambanya. Maka, ketika kita melihat perbedaan praktik di masjid-masjid, ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat, seharusnya kita menyikapinya dengan bijak. Perbedaan ini adalah rahmat, bukan sumber perpecahan. Justru ia menunjukkan keluasan syariat Islam yang dapat menyesuaikan dengan berbagai kondisi umat. Yang lebih penting dari perdebatan jumlah rakaat adalah semangat kita dalam memakmurkan masjid, menjaga kekhusyuan salat, dan memperbaiki kualitas ibadah selama Ramadan. Tarawih adalah kesempatan emas untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak doa, dan membersihkan hati. Jika kita sibuk memperdebatkan angka tanpa memperhatikan makna ibadahnya, kita bisa kehilangan esensi Ramadan itu sendiri. Ramadan datang hanya sekali setahun. Setiap malamnya adalah peluang untuk meraih ampunan dan rahmat Allah. Namun perlu dipahami, tidak semua gerakan membatalkan sholat. Ada gerakan yang diperbolehkan jika ada kebutuhan. Misalnya, menggendong anak kecil, sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW. Atau membunuh hewan berbahaya, seperti kalajengking jika mengancam. Atau maju sedikit untuk merapatkan shaf. Semua itu tidak membatalkan karena ada kebutuhan. Saudaraku, masalahnya seringkali bukan gerakan besar, tapi gerakan kecil yang dilakukan berulang-ulang karena hati tidak khusyuk. Tangan sibuk membenarkan lengan, kaki bergeser tanpa perlu, mata melirik kemana-mana. Ini mungkin tidak langsung membatalkan, tetapi bisa mengurangi pahala secara besar. Sholat yang sempurna bukan hanya sah secara hukum, tapi juga hidup secara ruh. Karena itu, sebelum sholat, siapkan diri. Matikan gangguan, jauhkan ponsel, tenangkan hati. Hadirkan kesadaran bahwa kita sedang berdiri di hadapan Allah. Jika hati sudah hadir, badan pun akan lebih tenang. Ingatlah, setiap gerakan dalam sholat memiliki makna. Takbir mengangkat dunia dari hati. Ruku melatih kerendahan diri, sujud adalah puncak kedekatan. Maka jangan rusak keindahan itu dengan gerakan sia-sia. Semoga Allah menjaga sholat kita. Semoga setiap rakaat menjadi cahaya di dunia dan penolong di akhirat. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang menjaga sholatnya dengan penuh khusyuk. Wallahu a'lam bishawab.